Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra dengan NPM 2169201023. Di sini saya akan membahas tentang sosialisasi politik. Untuk pengertian sosialisasi politik menurut David Segal, yaitu kemampuan menginternalisasi tindakan, perilaku, dan orientasi yang tetap bertahan dalam siklus kehidupan seseorang. Lalu di sini ada menurut Fred Greenstein, yaitu sosialisasi politik adalah proses penanaman informasi, nilai-nilai, dan praktek-praktek politik yang dilakukan secara sengaja oleh lembaga-lembaga yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan persoalan politik. Untuk proses sosialisasi sebagai proses internalisasi atau penerimaan sekaligus penanaman nilai-nilai atau objek yang ada di luar individu yang bersangkutan sehingga membentuk atau mempengaruhi pembentukan struktur kepribadian dari individu yang bersangkutan. Fungsi sosialisasi menurut Gabriel Almond yaitu memelihara, merubah, dan menciptakan kebudayaan politik. Sosialisasi politik menurut David O. Sears yaitu satu, ada usaha memperkaya wawasan dan orientasi politik seseorang atau anak dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh orang dewasa. Untuk yang kedua adalah suatu proses perkembangan secara bertahap pandangan atau pemikiran khas seseorang tentang dunia politik. Sosialisasi politik yang menyangkut dua hal. Satu, sosialisasi politik berlangsung terus-menerus selama individu bersangkutan masih hidup. Yang kedua, sosialisasi politik dapat mengambil bentuk transmisi dan pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk sosialisasi politik langsung, satu, ada proses di mana hal-hal yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya berwujud nilai-nilai, informasi, sikap, pandangan, dan keyakinan-keyakinan mengenai politik secara eksplisit. Yang sosialisasi politik tidak langsung, proses di mana seorang individu untuk pertama kalinya memperoleh atau mewarisi hal-hal yang bersifat non-politik, dan ini di kemudian hari akan menentukan arah atau pandangan politik seseorang. Lalu agen-agen sosialisasi politik itu sendiri, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, ketiga adalah kelompok teman sebaya, yang keempat media massa atau sosial media. Yang pertama adalah keluarga. Menurut Kenneth Langton, dalam keluarga seorang anak dapat belajar memahami perannya di dalam struktur kekuasaan keluarga atau family power structure. Yang kedua, selain juga belajar status-status dalam keluarganya yang mengontrol berbagai sumber penting yang ia butuhkan. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah selain menjalankan fungsi transformasi ilmu, juga transformasi nilai dan sikap-sikap yang dibutuhkan suatu masyarakat agar kelestarian dan perkembangannya dapat berlangsung. Yang ketiga adalah kelompok teman sebaya. Menurut Robert Heffingers, kelompok teman sebaya merupakan agen sosialisasi politik yang bersifat informal. Selain itu, bentuk sosialisasi politik kelompok teman sebaya tergolong sosialisasi politik langsung. Yang keempat atau yang terakhir ada media massa. Dan Nimo adalah nama tokoh, yaitu menyatakan bahwa dalam sosialisasi politik melalui media massa, individu lebih sering membaca dan mengikuti pemberitaan soal politik cenderung akan melahirkan sikap dan perilaku politik lebih mantap dan kritis dibandingkan mereka yang mengikuti pemberitaan lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sosialisasi politik. Jika ada kesalahan mungkin tolong dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.